Halo Pak Hutsefa Siddiq. Deva menjawab kok Deva. Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Halo Kak Mutmainah. Halo, Mbak Sila, Halo, apa kabar? Sila. Oke, kabar baik. Gimana kabarnya juga Kak Hutsefa Siddiq, Kak Mutmainah? Alhamdulillah baik, Oke. siap untuk Eh, webinar malam ini. oke. Nanti saya panggilnya bagusnya apa ya? Eh, Biar gampangnya gitu, biar akrab gitu. Kedengarannya akrab. boleh nama asli saja Uzi Fasidik. Oke. Bapak Hutsefa Siddiq atau Kak Hutsefa Siddiq? Boleh Uzaifah. Oke. Iya, mulai nih. Oke, karena udah waktunya, mungkin sambil menunggu peserta yang lain, kita buka langsung aja. Eh, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar kita malam ini. Terima kasih telah hadir Bapak, Ibu, dan para narasumber, Bapak Hutsefa Siddiq dan Ibu Mutmainah. Eh, Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nurwasilatu Soleha, biasa dipanggil Sila, dan di sini saya berperan sebagai moderator untuk webinar hari ini. Adapun tema webinar untuk kali ini yaitu Optimizing the Inner Self, Self Love and Self Awareness. Yang mana webinar kali ini diselenggarakan oleh PHI yang merupakan sebagai bagian dari tugas akhir pelatihan para peserta pelatihan. Jadi kami sangat berharap partisipasi Bapak Ibu semua. Nah, untuk itu kami harap Bapak Ibu berkenan untuk on cam dan menggunakan background yang telah ditentukan, yang sudah ditentukan oleh panitia jika berkenan, jika memungkinkan. Dan saya minta maaf sebelumnya, saya minta maaf dan mohon dimaklumi karena ada kendala di laptop saya, jadi saya tidak memasukkan background ke dalam webinar untuk saya. Kemudian selanjutnya nanti ada presensi yang akan diberikan di pertengahan webinar. Jadi nanti saya akan kirim link absensi untuk peserta webinar untuk Bapak Ibu. Nanti dikirim, kemudian kembali lagi ke webinar. Kenapa? Karena nanti ada hal menarik di mana nanti akan ada 3 orang yang mendapatkan voucher gratis konsultasi hipnoterapis. 3 orang, di mana 3 orang itu adalah orang yang paling aktif di webinar hari ini. Seperti itu. Dan untuk tes kesemangatan, saya ingin mengecek kesemangatan para peserta, Bapak, Ibu, dengan mungkin mengirim emoticon, salah satu emoticon yang menurut Bapak Ibu itu adalah mewakili perasaan Ibu hari ini. Apakah mungkin emoticon sedih mungkin karena belum dapat gaji mungkin, atau emoticon bahagia? Silahkan dimasukkan silahkan dimasukkan ke kolom chat. Oke, di sini ada emoticon bahagia. Ada lagi. Oh, emoticon mata love love. Ada lagi. Oke, masih love love juga, emoticon love love. Oke. Emoticon, oh sama, emoticon love love juga. Emoticon bahagia, emoticon love love. Oke, keren-keren sekali semangatnya. Untuk yang mungkin masih bersedia atau apa, mungkin semoga di webinar kali ini, setelah webinar itu ada rasa positif yang muncul gitu. Nah, kenapa saya mengirim
menginstruksikan para peserta Bapak Ibu untuk mengirim emoticon karena dari mengirim emoticon itu kita kan menganalisis diri kita, kemudian mengungkapkan, mewakili perasaan kita hanya dengan satu emoticon. Nah, kemampuan tersebut adalah indikator bahwa ternyata kita memiliki self awareness. Nah, membahas tentang self awareness ini itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber pertama kita yang keren, yang luar biasa, yang telah hadir dalam webinar ini, yang topiknya adalah self-awareness, navigating your inner with researcher therapy. Nah, dari judulnya aja udah luar biasa banget nih. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber terlebih dahulu, yaitu beliau adalah Hutsefa Siddiq, GR Hutsefa Siddiq Esos, seorang pemuda dengan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan mengembangkan keilmuannya, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, adapun riwayat pendidikan beliau yang cemerlang, beliau merupakan alumni IAIN, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Kemudian beliau juga melanjutkan studinya di Universitas Negeri Makassar dalam program PPG Prajabatan Jurusan Bimbingan dan Konseling. Kemudian beliau telah memiliki pengalaman yang mumpuni. Beliau pernah menjadi instruktur bahasa Inggris di lembaga kursus SSC Family. Kemudian beliau juga aktif sebagai guru mengaji dan pembina tahfiz di TPA Al-Abar. Kemudian pengalaman profesionalnya di bidang konseling mencakup internship di Dear Counseling sejak tahun 2025, berarti tahun ini, dan praktek lapangan serta asistensi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Terus selain itu beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi seperti menjadi sekretaris 2 di HMDI di masa perkuliahannya. Kemudian beliau juga merupakan penerima beasiswa tahfiz dan beasiswa BCB Cendekiawan Basnas. Nah, ketertarikan beliau dalam hipnoterapis dimulai ketika ia belajar di bangku perkuliahan S1 dan PPG. Saat ini, beliau bahkan sedang mengikuti pelatihan hipnoterapi mastery kelas 200 jam. Jadi, pemateri kita yang hebat-hebat ini, pemateri kita Hutsefa Siddiq, mari kita berikan sambutan yang meriah kepada Bapak Hutsefa Siddiq. Silahkan Bapak Hutsefa, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini adalah webinar seri kedua di PHI Masterclass 200 jam, dan ini menjadi syarat bagi kami untuk menyelesaikan tugas selama 6 bulan yang kami dapatkan ini. Saya ingin ini di sini sudah 35 orang saya lihat, 30-an, dan sudah mencapai target dari yang diharapkan. Bapak Ibu, kita akan bahas sama-sama, belajar bersama, dan di sini juga ada beberapa orang yang saya hormati seperti Ibu Fani, Pak Bagus yang menjadi rekan belajar saya di PHI Masterclass hipnoterapi. Oke, mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu karena banyak di sini. Kita langsung saja masuk ke pembahasan materi pada malam hari ini. Kita akan bahas tentang self-awareness, navigating the inner self with resource therapy. Jadi materi ini akan membahas inner self dalam diri kita dalam konsep NLP, Neuro Linguistic Program, Language Program,
dan itu akan kita kaitkan dengan resource terapi dalam hipnoterapi. Perkenalkan, nama saya Huzaifa Siddiq. Mungkin tadi sudah disebutkan oleh Mbak Moderator tentang ketertarikan saya dalam belajar hipnoterapi. Itu dimulai ketika saya belajar di bangku perkuliahan dulu, di semester 4 mata kuliah hipnoterapi. Bahkan menariknya seperti ini, saya ingin ceritakan pengalaman menarik saya. Jadi pada saat itu saya sengaja mengulang di semester 7 untuk belajar kembali di hipnoterapi ini. Dan ketika melanjutkan pendidikan di PPG Prajab, jurusan bimbingan dan konseling, saya juga belajar mengenai hipnoterapi. Dan kesempatan ini saya mengikuti kegiatan ini. Seperti itu. Latar belakang saya mengangkat materi ini adalah dari latar belakang sebagai pemuda yang mengalami kebingungan untuk menentukan arah, kemudian mengambil langkah untuk kedepannya, dan ini latar belakang untuk saya mengambil materi ini, Bapak Ibu. Dan ini juga bisa menjadi referensi juga bagi Bapak Ibu yang ingin menetapkan tujuan, menetapkan goals, karena nanti akan dijelaskan mengenai NLP, Neuro Linguistic Program. Oke, langsung saja. Nah, oke, ini adalah kegiatan saya, asistensi layanan BK dan layanan konseling, kemudian volunteer, dan lain sebagainya. Ini seri webinar yang dapat Bapak Ibu ikuti. Kalau di minggu kemarin, tanggal 3 Agustus sudah diselenggarakan dari Pak Abdul Teddy dan Pak Bagus tentang trauma dan forgiveness terapi. Selanjutnya kita ke seri 2 hari ini, malam ini. Dan besok ada seri belajar bersama Ibu Pani dan Ibu Rini mengenai inner child. Kita mulai dengan pertanyaan pemantik untuk materi ini. Mungkin Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat mengenai pertanyaan ini. Siapa diri kita hari ini? Sembari menunggu jawaban dari Bapak Ibu, saya akan jelaskan mengenai, mungkin masih awam mengenai hipnoterapi ini. Boleh diketik jawabannya Bapak Ibu sambil saya menunggu, sambil saya ini cek satu persatu. Oke, pribadi yang banyak belajar dari Arifin. Dari Bu Putri, saya adalah akumulasi setiap peristiwa yang saya lalui selama ini. Wah, keren. Boleh Bapak Ibu yang lain? Hamba Allah, wah keren. Masya Allah. Oke, mungkin itu saja sembari Bapak Ibu ketikkan. Kita jelaskan mungkin hipnoterapi, mungkin masih ada yang awam tentang hipnoterapi. Jadi hipnoterapi sederhananya adalah kondisi hipnosis di mana seseorang dapat mudah menerima sugesti positif untuk mengubah perilaku, sikap, emosi dari keadaan sugestif itu. Seperti itu sederhananya. Oke, mungkin sudah ya. Siapa diri kita hari ini mengenai pertanyaan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan mengenai kelanjutannya. Ini di diri kita hari ini, masa sekarang. Kemudian untuk masa depan itu adalah sesuatu yang misteri. Dan untuk sampai ke sana, kita perlu mengupayakan tentu hari ini. Dan kita hari ini adalah kalkulasi dari apa kita di masa lalu. Entah itu pengalaman, sesuatu yang membentuk kita, pengalaman, perilaku yang selama ini, emosi, perasaan, trauma, itu yang membentuk kita hari ini. Dan kita akan masuk ke resource terapi yang membahas tentang itu. Tentang ini nanti akan dijelaskan dengan konsep NLP, Neuro Linguistic Program. Nah, resource terapi dalam hipnoterapi adalah menetapkan resource baru kepada klien
dari resource yang bermasalah. Jadi sederhananya seseorang bermasalah itu ketika ia masih terjebak pada resource yang lama. Ada nanti satu contoh kasus untuk menjelaskan ini, seperti contoh kasusnya anak SMP yang mengalami penurunan motivasi belajar ketika beberapa bulan yang lalu orang tuanya meninggalkannya, yang selama ini orang yang paling mendukungnya, paling memujinya ketika ia berprestasi. Nah, itu adalah menyebabkan dia mengalami penurunan motivasi, yang itu adalah masih menerapkan resource yang lama. Dan tugas hipnoterapis dalam hal ini adalah menetapkan resource yang baru. Seperti itu. Nah, ini ada tingkatan resource. Bagaimana sumber daya yang kita miliki, kenapa kita ingin berjuang, kenapa kita ingin melakukan sesuatu, kenapa kita ingin menetapkan goals, tujuan. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, spiritual. Spiritual ini bagaimana kita menetapkan tujuannya kita berdasarkan tujuan yang paling tertinggi. Sumber daya yang di bawahnya itu mempengaruhi yang di bawahnya. Contohnya ketika seorang dokter melihat misinya bukan hanya menyembuhkan pasien, tetapi juga memberikan kasih sayang dan harapan. Misi spiritual menjadi energi yang tak terbatas dan menggerakkan semua tindakannya. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, identitas. Ketika kita merasa punya identitas sebagai seorang pemimpin, maka resource yang kita butuhkan pastinya adalah kita menganggap diri kita bahwa kita adalah orang yang amanah dan mencari dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendukung peran kita sebagai seorang pemimpin. Value yang ketiga, resource yang ketiga adalah value dan keyakinan. Nilai dan keyakinan yang kita anut. Pada tingkat ini, sumber daya berupa sistem nilai, keyakinan yang kita pegang itu yang menjadi tujuan mengapa dibalik semua tindakan kita. Contohnya, jika nilai utama seseorang adalah kebebasan, maka ia akan mencari pekerjaan di lingkungan yang membawanya kepada otonomi yang disebut dengan kebebasan. Yang keempat, perilaku dan tindakan. Perilaku dan tindakan mencakup apa yang kita lakukan secara fisik dan mental. Misalnya kita menganut bahwa kesehatan itu penting, maka perilaku dan tindakan kita arahkan kepada olahraga, meditasi, ataupun kegiatan lain yang mendukung nilai yang kita anut itu. Kemudian yang kelima adalah lingkungan. Lingkungan, kerap kali ketika kita dihadapkan dengan lingkungan yang kita anggap toksik, maka itu mempengaruhi kinerjanya kita, semangat berprestasinya kita, kemudian semangat kinerjanya kita, itu sangat berpengaruh juga. Lupa. Jadi resource yang diterapkan di sini dipaparkan oleh tokoh psikologi yang saya suka, namanya Abraham Maslow dan Diels, tokoh NLP. Nah, untuk memahami self-awareness-nya kita, kenapa kita punya sikap, mungkin tadi di kolom chat ada yang beberapa ketikan itu. Nah, itu adalah hasil dari kalkulasi, kalau disebut di toko NLP namanya Human Model of the World, dikemukakan oleh Richard Bandler dan John Grinder, bahwa informasi yang kita terima selama ini, kalkulasi dari semua informasi yang kita terima itu dapat mempengaruhi sikap kita, perilaku kita, semangatnya kita. Nah, kita akan jelaskan dari skema Human Model of the World ini. Jadi berawal dari sebelah kiri ini, sensory modalities, itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, seluruh panca indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, itu selanjutnya untuk sampai ke otaknya kita, itu butuh proses. Ada yang disebut sensory filters yang mencakup kanal-kanal di otaknya kita seperti bahasa, memori, keputusan, metaprogram, kepercayaan, keyakinan, dan sikap.
Jadi kita diciptakan ini sudah ibaratnya canggih Bapak Ibu. Ada beberapa otak, ada bagian otak yang proses semua itu, seperti lobus frontal, lobus parietal, hipokampus, dan amigdala. Nah, selanjutnya di sensory filter itu ada proses yang disebut dengan coding. Coding biasa juga disebut dengan internal processing, yang mencakup deletion, distorsi, dan generalisasi. Dan disinilah letak semua permasalahan ataupun semua yang kita rasakan. Misalnya ada sesuatu yang membuat kita resource-nya salah, nah letaknya di sini, internal processing. Apa itu? Jadi singkatnya gini, sederhananya gini. Deletion itu informasi yang kita terima itu tidak semuanya disimpan di dalam otaknya kita. Yang kita anggap penting itulah yang dimasukkan ke dalam pikirannya kita, ke dalam otaknya kita. Dan yang dianggap tidak penting maka itu akan dibuang. Terbayang ya kalau deletion ini, mungkin belum terbayang kalau deletion ini belum tidak ada dalam otaknya kita. Jadi sebagai informasi bahwa mungkin ada yang tahu di Zoom ini berapa informasi yang kita terima dalam 1 detik, berapa bit informasi yang bisa kita terima dalam 1 detik. Boleh ada yang bisa jawab di kolom chat? Kalau teman-teman rekan-rekan saya di PH pasti tahu. Coba saya lihat. Oke, jadi begini, uniknya bahwa kita mampu menerima 2 juta bit informasi dalam per detik itu. Tetapi tidak semuanya kita terima. Yang kita anggap penting saja dimasukkan. Tidak sebanyak 2 juta itu. Kenapa tidak dimasukkan 2 juta? Kalau 2 juta bit informasi dimasukkan ke dalam otaknya kita dalam 1 detik itu, maka kita akan mengalami gangguan mental ataupun gangguan kecemasan. Dan juga sebagai informasi bahwa anak usia 0 sampai 5 tahun itu masih belum terbentuk sensor filternya. Jadi apa yang dia dapatkan maka ia akan ingat sampai dewasa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua, distorsi. Distorsi ini menyamakan dari informasi satu ke informasi lain. Dan juga yang ketiga ada generalisasi. Dan ini proses yang ketiga nantinya akan dijelaskan di studi kasus. Dan semua yang masuk ke delesi, distorsi, dan generalisasi akan masuk ke otaknya kita dan direpresentasikan melalui verbal dan non-verbalnya kita. Ucapan, terus perilaku, dan akan berbentuk menjadi perilaku, dan itu akan menjadi pola kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Jadi kita bisa bercermin, Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaannya selama ini, apa yang biasa dilakukan selama ini adalah hasil dari delesi, distorsi, dan generalisasi. Oke, ini adalah kaitan antara human model of the world dengan resource therapy. Kalau di resource therapy hipnoterapi, hipnoterapis berusaha untuk mengubah persepsi kita tentang keyakinan yang membatasi, terus menanyakan bukti untuk keyakinan yang negatif, terus membayangkan tindakan yang bisa kita lakukan, kemudian pengulangan dan refleksi. Untuk yang pertama ada proses untuk mengenali, untuk memahami model human of the world-nya kita, kemudian tantang dan ubah keyakinan yang membatasi itu, sesuaikan dengan perilaku kita, kemudian refleksi dan penyesuaian. Ini adalah langkah-langkah untuk merefleksikan itu. Akan dijelaskan kita akan fokus ke poin kedua tentang menantang dan mengubah keyakinan yang membatasi, keyakinan-keyakinan yang negatif. Jadi kenapa kita fokus ke kedua ini? Karena ini paling berkaitan dengan resource terapi. Yang pertama kita menanyakan, hipnoterapis menanyakan buktinya. Apa buktinya bahwa keyakinan itu benar? Yang kedua, apa buktinya bahwa keyakinan itu salah? Gitu. Seringkali kita menemukan bahwa keyakinan negatif itu tidak didasarkan pada fakta, melainkan pada asumsi atau emosi. Yang kedua, alih-alih mengatakan saya tidak bisa melakukan ini, diganti dengan saya mungkin belum mahir, tapi saya bisa belajar. Alih-alih mengatakan saya selalu gagal, diganti dengan
saya belajar dari setiap kesalahan. Yang ketiga, memvisualisasikan perubahan. Dalam tahapan hipnoterapi, klien diarahkan untuk membayangkan dirinya berhasil dengan keyakinan baru, resource baru. Visualisasi ini dapat membantu otak kita untuk menerima keyakinan baru sebagai sesuatu yang mungkin. Nah, mungkin saya pernah dapat quotes yang bilang bahwa kita adalah cerminan dari banyak hal, orang-orang sekitar, kebiasaan, kemudian lisan, dan referensi. Dan itulah tadi yang dikatakan oleh NLP, konsep neuralistic program dari John Grinder dan siapa? Tadi satunya, saya lupa. Oke, kemudian selanjutnya adalah hakikat resource terapi. Jadi resource terapi itu dalam hipnoterapi berusaha mengenalkan resource baru kepada klien untuk mengganti resource lama yang berpotensi menghambat perkembangan dan kualitas hidup dari klien. Ini ada beberapa dalil tentang nafsu, tentang jiwa, dan tentang fitrah yang mendukung hakikat dari resource terapi. Terus, adapun manfaat dari penelitian dari resource terapi mengungkapkan bahwa manfaat ini yang pertama adalah meningkatkan kemandirian dan pengendalian diri, menyembuhkan bagian diri yang terluka dari resource yang lama, kemudian mengatasi emosi yang melumpuhkan, yang menghambat klien. Yang keempat adalah mengakses dan mengaktifkan sumber daya internal yang dipunya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan diri sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, tadi sudah diterangkan mengenai bagaimana hipnoterapi secara sederhana. Dan ini adalah tahapan-tahapan dalam resource terapi. Kalau di hipnoterapi, yang pertama kita melakukan relaksasi progresif. Relaksasi progresif itu klien diinduksi ke sikap rileks di bagian-bagian tubuh yang paling penting. Yang pertama itu adalah bagian kaki. Yang kedua adalah bayangkan kakimu ringan dan lain sebagainya. Bagian kaki naik ke perut, terus naik ke belakang, ke bagian belakang tubuh, terus ke tangan, terus ke leher, yang terakhir kepala. Setelah relaksasi progresif, maka di edge regression. Edge regression ini adalah tahap untuk membayangkan klien di masa lalu dengan resource awal yang perlu diperbaiki. Yang ketiga adalah membangun awareness. Dalam artian semakin banyak hal yang ia bayangkan, maka semakin bagus. Semakin ia sadar tentang masalahnya, maka semakin bagus. Semakin sadar ia pada resource awalnya, maka semakin bagus. Dan klien dihadapkan dengan resource baru dengan mempertanyakan tadi yang sudah dijelaskan di NLP. Kemudian keyakinan atau resource baru itu diperkuat pada sesi akhir hipnoterapi sebelum terminasi ataupun sesi tambahan setelah hipnoterapi, post hipnoterapi, setelah hipnoterapi, bisa itu dalam bentuk konseling ataupun konsultasi tambahan di Amplify. Nah, ini adalah studi kasus untuk lebih memahami tentang case-case yang bisa dihadapi dalam resource terapi. Pertama adalah seorang anak yang dulunya pernah ranking 1, 2, 3, saat ini mengalami penurunan prestasi akademik dikarenakan beberapa bulan yang lalu ia kehilangan sosok ibunya yang bisa memotivasi dan menyemangatinya untuk berprestasi. Berarti dari case ini kita melihat ada anak yang pernah ranking 1 mengalami motivasi belajar, yang resource-nya awalnya itu adalah ibunya yang selalu mendukungnya, yang selalu memotivasinya, dan ia kehilangan sosok itu. Maka dalam sisi hipnoterapi, ia diperkenalkan dengan resource baru, mempertanyakan apakah belajar itu penting bagi dirimu, apa pentingnya belajar bagimu, apakah itu mempengaruhi masa depanmu, seperti itu. Kemudian case yang kedua, seorang karyawan yang pernah menjadi employee of the month saat ini mengalami masalah berat dalam kantornya, menurunkan performa kerjanya. Setelah konsultasi diketahui bahwa ia merasa down karena istrinya meninggalkannya. Serupa dengan case yang pertama tadi, berarti ia menetapkan resource kenapa ia ingin berjuang adalah di istrinya. Maka dalam sesi hipnoterapi dimunculkan resource baru yang membuatnya ingin menjadi yang terbaik lagi di tempat kantornya. Kemudian case yang ketiga,
seorang anak usia 24 tahun tengah mempersiapkan kegiatan menyelesaikan skripsinya dan merasa depresi karena belum lulus, belum selesai skripsinya. Padahal ia adalah anak yang terhitung pandai dari catatan akademik dan non-akademiknya. Berarti ada hal yang terlupa, ada hal yang kalau di NLP tadi adalah proses delesi, dia melupakan satu hal yang membuatnya berprestasi pada saat itu. Jadi diingatkan kembali, regresi kembali pada saat dia berprestasi dulu, dan dipertanyakan hal apa yang mendukung hal itu, sehingga itu bisa diterapkan di masa sekarang. Studi kasus yang terakhir, seorang perempuan menganggap bahwa laki-laki semuanya itu sama. Setelah ia kecewa dikarenakan satu kejadian dikhianati oleh pasangannya sendiri. Saat ini ia ketakutan membuka hubungan baru karena pengalaman yang ia rasakan itu. Nah, ini proses ini bisa dinamakan, kalau di NLP tadi, dia mengeneralisasi bahwa semua laki-laki itu sama jahatnya. Jadi dalam sesi hipnoterapi, ia dikenalkan dengan riset baru, mempertanyakan apakah memang seperti itu, apakah tidak ada selama ini kejadian yang menganggap itu tidak benar, apakah bapaknya juga seperti itu yang bisa dilakukan. Oke, tibalah kita pada penghujung materi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memperhatikan materi. Saya sangat menghargainya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Bapak Hotsefa Sidik, sangat-sangat inspiratif banget. Dan mungkin dari materi-materi yang disampaikan tadi ada banyak hal yang ingin didiskusikan, mungkin para Bapak atau Bapak Ibu yang ada di sini mungkin ingin sekali menanyakan sesuatu, bisa dikirim ke kolom chat. Nanti di sesi diskusi, nanti setelah narasumber kedua selesai memaparkan materinya, nanti kita sama-sama bisa berdiskusi. Seperti itu. Terus selanjutnya ada narasumber kedua kita yang tidak kalah keren dan sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Mutmainah SKM. Jadi beliau itu adalah praktisi kesehatan masyarakat dan hipnoterapi dengan topik self love, membangun self love dengan 3 teknik hipnoterapi. Seperti itu. Jadi mari kita berikan sambutan yang meriah sekali lagi kepada Ibu Mutmainah. Silahkan Ibu Mutmainah, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin untuk bisa share screen. Maaf, mohon menunggu untuk bisa share screen dulu ya. Kohos.
Bagaimana Kak? Ibu Mutmainah apakah sudah bisa? Hmm, sepertinya saya minta bantuan ke Pak Huzaifa, bisa di-share screen kan? Silakan Pak Hutsefa Sidik. Eh, maaf Bu Mutmah, ini saya coba share ini tapi filenya rusak sepertinya. Boleh Coach Mutmah di share screen dulu, dicoba dulu karena sudah dijadikan sebagai co-host. Nggak muncul.
Ya, sepertinya sudah tampil, Bu Mutma. Sudah tampil? Sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan saya untuk membawakan judul materi yaitu self love, membangun self love dengan 3 teknik hipnoterapi. Berikut data diri singkat saya. Saya itu lulusan dari Kesehatan Masyarakat di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Saya juga melanjutkan Magister Kesehatan Masyarakat saya di universitas yang sama, di Pasca Universitas Muslim Indonesia Makassar. Selanjutnya saya seorang master practitioner dan trainer Neo NLP di tahun 2017 dan hipnoterapis di tahun 2017 juga, dan saya ada vakum beberapa tahun dan saya mulai kembali untuk belajar belajar hipnoterapi itu kembali. Bersama teman-teman saya di sini ada Pak Abdul Teddy, ada Bu Fani, dan Pak Huzaifa, ada Bu Rini, dokter ini juga. Kita bersama belajar di PHI. Kita satu angkatan. Oke, selanjutnya ini ada salah satu karya Ibu NLP saya yang saya buat itu di tahun 2018 atau 2019. Itu sudah lama sekali. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya ini judulnya self love, membangun self love dengan hipnoterapi. Nah, ini ada pertanyaan, apa itu self love? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawabnya di obrolan, di chat, di kolom obrolan. Apa itu self love menurut Bapak Ibu? Baik, ada Pak Faisal, mencintai diri sendiri, Devi, mencintai diri sendiri, Enda Retmawati, mencintai diri sendiri. Ada yang lain? Bagus sekali jawabannya. Benar, self love itu mencintai diri sendiri. Ada lagi? Betul, ada dari Pak Jaja Suparman, penerimaan diri apa adanya. Bagus sekali jawabannya. Ada Regina, mencintai diri sendiri. Erni, menerima diri sendiri. Bagus sekali. Ika Agustina, menghargai setiap apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang pribadi, baik kekurangan maupun kelebihan. Wow, jawaban yang sangat luar biasa. Oke, sudah cukup rasanya. Bapak Ibu sudah sangat benar menjawabnya. Self love itu mencintai diri sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan kita, dan menghargai diri kita seperti itu. Tapi mengapa saya mengangkat tema ini, judul ini? Karena kita sering melupakan self love untuk diri kita sendiri. Bahkan kalau saya bertanya pada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tadi pagi saat baru bangun tidur itu sudah mengatakan cinta pada dirinya sendiri? Atau kita lupa? Atau kita lebih berfokus pada, wah, sudah jam kerja, kita hampir terlambat pagi hari, ya seperti itu pastinya. Aktivitas rutinitas kita pagi harinya ya bekerja, dan kita pasti lupa untuk mengatakan bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah bernapas, dan kita bersyukur juga kita masih bisa bertahan dari berbagai macam masalah yang kita hadapi. Kita ternyata lupa untuk mengatakan cinta pada diri kita sendiri yang sudah bertahan
hingga detik ini. Oke, selanjutnya ini definisi self-love, yaitu adalah kemampuan untuk menerima, menghargai, dan menyayangi diri sendiri secara utuh. Di sini ada sumbernya, referensi, Neff, KD, dan Germer 2013 di jurnal Mindful Self-Compassion Program. Ada juga Gilbert di jurnal Compassion Focus Therapy. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan self-love dengan narsisme. Self-love itu bersifat membangun, sedangkan narsisme cenderung merusak hubungan. Jadi banyak orang yang terlihat sangat narsis, yang membanggakan dirinya, itu terlalu membanggakan diri, ya bisa merusak hubungan kita pada orang lain, ya kan? Seperti terlihat kita egois. Jadi self-love itu bukan egois, bukan narsisme, tapi dia cara kita mencintai diri kita, menghargai, dan bisa menjadi penerimaan diri kita, kelebihan dan kekurangan kita. Selanjutnya, ini tadi, kenapa self-love itu penting? Self-love itu penting karena ada 3. Meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan hubungan dengan orang lain, dan meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kalau tanpa self-love, pasti kesehatan mental kita itu tidak sehat. Seperti kita cemas, depresi, dan stres kalau kita tidak self-love, tidak cinta pada diri. Dan 2, bisa meningkatkan hubungan dengan orang lain. Jadi kalau kita tidak bisa self-love, mencintai diri kita sendiri, pasti kita tidak bisa menerima cinta dan mencintai orang lain kalau kita sendiri tidak bisa mencintai diri kita sendiri. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa cintai dirimu seperti kamu mencintai orang lain. Tapi kebanyakan kita lebih cinta pada orang lain, istilahnya kita itu bucin, tapi kita tidak pernah bucin, cinta pada diri kita sendiri. Dan itu yang banyak kita lupakan. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri. Ini, kenapa penting self-love itu? Karena kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, membantu kita untuk menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan berbagai macam tantangan di berbagai macam masalah juga dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ini dia, itu hipnoterapi. Tadi Pak Huzefa dan juga ada di webinar yang pertama di minggu lalu, sudah sangat jelas menjelaskan tentang apa itu hipnoterapi, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang hipnoterapi karena teman-teman saya sudah menjelaskannya lebih spesifik. Nah, hipnoterapi ini itu hipnoterapi penggunaan hipnosis untuk tujuan terapeutik. Jadi hipnoterapi itu bukan hipnosis panggung yang biasa kita lihat di televisi atau bisa kita lihat di dalam dunia nyata yang merugikan orang banyak, hipnosis yang seperti itu yang kita tahu. Tapi dalam hipnoterapi di sini itu digunakan untuk tujuan terapeutik, tujuan untuk kesehatan mental. Di situ sangat diperlukan untuk hipnoterapi. Selanjutnya ada hipnosis. Nah, hipnosis di sini artinya adalah kondisi fokus, konsentrasi, dan relaksasi yang mendalam. Jadi sekali lagi itu bukan seperti yang kita lihat di televisi hipnosisnya, tapi di sini hipnosis di sini pengertiannya kondisi kita fokus, konsentrasi, dan relaksasi yang mendalam. Selanjutnya ada dalam keadaan hipnosis. Seseorang lebih terbuka pada sugesti positif dan dapat mengubah pola pikir dan perilaku. Nah, ini maksudnya seperti pola pikir yang negatif yang tadi disebutkan oleh Pak Huzefa, yang merasa tidak layak, merasa dirinya bodoh dalam suatu mata pelajaran atau suatu skill yang dia bodoh.
tapi bisa diubah dengan pola pikir bahwa kita itu bisa. Kalau kita gagal berarti, dan kita melihat orang lain itu bisa melakukannya, kita gagal tapi orang lain bisa, berarti kita bisa ubah itu pola pikirnya, kita pasti bisa seperti orang lain bisa. Ataupun kita merasa tidak layak, kita ubah pola pikir kita menjadi kita layak untuk sehat, kita layak untuk dicintai dan sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu, mengapa hipnoterapi efektif untuk membangun self-love? Kenapa harus hipnoterapi itu untuk membangun self-love? Jawabannya, karena hipnoterapi itu bisa menembus pikiran bawah sadar, di mana tempat pola negatif berakar. Itu ada di bawah sadar kita. Jadi dengan hipnoterapi kita bisa mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Kedua, dengan hipnoterapi membantu mengurangi kritik diri dan menggantinya dengan afirmasi positif. Selanjutnya, hipnoterapi memperkuat penerimaan dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Memperkuat penerimaan dan kasih sayang terhadap diri sendiri ya. Selanjutnya ini ada mendorong perubahan kebiasaan berpikir yang mendukung self-love. Seperti itu tadi, yang negatif kita ubah ke positif begitu. Nah, selanjutnya ini ada tiga teknik self-love dengan hipnoterapi. Seperti judul yang saya bawakan webinar pada malam hari ini. Teknik pertama, visualisasi cinta diri. Bisa dibaca bahwa visualisasi adalah teknik membayangkan gambaran positif yang mampu mengubah perasaan dan pola pikir. Dalam self-love atau cinta diri, kita bisa membayangkan diri kita dikelilingi oleh cahaya hangat yang penuh cinta, membangun rasa aman dan penerimaan. Jadi di sini kita membayangkan. Oke, selanjutnya ini ada langkah-langkah singkat untuk praktik visualisasi. Seperti contohnya ini, kita tutup mata sebentar, lalu tarik nafas dalam sampai kita merasa rileks. Nah, saat kita merasa rileks, baru kita bisa bayangkan ada cahaya hangat berwarna pink atau emas yang mengalir dari kepala hingga ujung kaki. Cahaya itu penuh kasih dan itu berasal dari hatimu sendiri. Ulangi dalam hati, saya layak dicintai, saya menerima diri, saya nikmati rasa damai ini. Seperti ini skrip untuk praktik visualisasi singkat. Selanjutnya, teknik yang kedua, afirmasi positif. Afirmasi adalah kalimat positif yang diulang untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Ini yang saya bilang tadi, yang dari negatif ke positif. Kita memprogram ulang itu. Ucapan yang kita ulang pelan-pelan bisa membentuk realitas kita. Contohnya seperti, saya layak dicintai, atau saya menerima diri saya apa adanya. Pengulangan afirmasi membantu memperkuat rasa cinta diri, dan mari mulai hari ini kita pakai afirmasi positif untuk memperkuat self-love kita. Selanjutnya, langkah-langkah singkat praktik afirmasi positif. Contohnya seperti ini ya. Sekarang kita coba bersama. Tutup mata sebentar, tarik nafas dalam. Ucapkan dalam hati atau dengan suara lembut. Saya mencintai dan menerima diri saya sepenuhnya. Saya berharga, saya cukup, saya pantas dicintai. Rasakan kata-kata itu masuk ke dalam hati.
Rasakan setiap kata. Bayangkan itu bukan sekedar kata, tapi kebenaran yang kamu tanam dalam dirimu. Kebenaran yang bahwa saya berharga, saya cukup, dan saya pantas dicintai. Selanjutnya ada teknik yang ketiga, self-hug, pelukan diri sendiri. Seperti kita memeluk diri kita sendiri, pelukan memberi rasa aman dan kenyamanan. Dengan memeluk diri sendiri, kita bisa memberi sinyal pada otak bahwa kita pantas dicintai dan dirawat, membantu mengurangi kecemasan dan rasa kesepian. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kita pasti jarang untuk memeluk diri kita sendiri. Padahal diri kita butuh untuk kita memeluknya sendiri. Gitu. Nah, langkah-langkahnya ini singkat. Praktik self-hug. Sama seperti tadi, kita tutup mata sebentar, tarik nafas dalam untuk mencapai rasa relaksasi. Peluk dirimu sendiri dengan lembut. Bisa dipraktikkan Bapak Ibu. Peluk dirimu sendiri dengan lembut. Pegang erat tapi nyaman. Dan ucapkan kata-kata penuh kasih. Seperti, aku ada untukmu, aku mencintaimu. Terima kasih karena kamu sudah bertahan sampai titik ini. Rasakan pelukan itu menenangkan dan menguatkan. Rasakan pelukan ini menyembuhkan bagian dari dirimu yang lelah, biar dia tahu kamu ada untuk dirimu sendiri. Baik, Bapak Ibu sudah mempraktikkannya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mempelajari 3 teknik. Ada teknik visualisasi, teknik afirmasi positif, dan teknik self-hug. Ketiga teknik ini mudah dilakukan dan rutin. Dapat membantu kamu membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Luangkan waktu setiap hari untuk merawat dirimu dengan cinta dan kasih sayang. Sebelum masuk di kesimpulan, saya tidak ada contoh kasus, tapi saya ada sebuah cerita untuk Bapak Ibu. Ceritanya ada seorang anak. Dia sudah masuk usia dewasa awal. Umurnya saat itu 23 tahun. Anak yang dewasa awal itu merasa depresi, mungkin depresi ringan, tidak termotivasi lagi, dia hilang motivasi untuk hidup dan hilang arah tujuan, merasa hampa, kosong, dan dia tidak merasa bahagia. Dia tidak tahu harus merasa bahagia seperti apa. Dan Bapak Ibu tahu penyebabnya karena dia tidak tahu cara untuk cinta pada dirinya. Karena pada saat itu dia kehilangan sosok seorang ibu yang selalu mencintai dia. Tiba-tiba seorang ibu itu, ibunya meninggal, dan anak itu tidak tahu untuk merasa dicintai lagi seperti apa. Dia kosong. Pokoknya dia sangat putus asa.
hingga akhirnya dia selama 1 tahun merasa seperti itu. Dan tibalah dia mencari informasi dan dia mendapat informasi untuk mempelajari hipnoterapis, dia juga mempelajari neo NLP, dan cerita itu adalah saya sendiri, anak itu adalah saya sendiri, yang saya juga pernah tidak tahu cara untuk mencintai diri saya sendiri. Tapi pada akhirnya dengan belajar hipnoterapi dan soft skill yang lain, saya bisa tahu dan belajar untuk mencintai diri saya sendiri. Dan Bapak tahu, seperti contoh dari apa yang saya pegang hari ini adalah gelas kosong. Gelas kosong ini itu ibarat sebuah wadah cinta kita pada diri kita sendiri. Jika ini kosong, maka orang lain yang akan mengisinya, cinta orang lain yang akan mengisinya, bukan cinta diri kita sendiri. Dan pada akhirnya kalau orang itu yang mengisi wadah cinta kita sudah tidak ada, maka dan kita tidak tahu untuk mengisi wadah cinta kita sendiri, maka otomatis kita akan merasa depresi, tidak termotivasi, hilang tujuan hidup, seperti itu. Yang pernah saya alami saat kehilangan ibu saya sendiri. Jadi saya sudah berusaha untuk mengisi gelas kosong tadi itu dengan cinta diri saya sendiri, karena dia sudah tidak ada. Yes, kesimpulan dari materi pada hari ini, self love itu sangat penting, seperti saya bilang, untuk kesehatan mental, untuk hubungan sosial dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan hipnoterapi itu adalah salah satu metode efektif yang bisa membantu kita mengubah pola pikir negatif dan memperkuat rasa cinta pada diri sendiri. Sekian materi dari saya. Baik, terima kasih Ibu Mutmainah, itu tadi sangat-sangat luar biasa pemaparan materinya. Jadi tadi ada dijelaskan 3 teknik hipnoterapi, di mana itu bisa kita lakukan bahkan di rumah, dimanapun bisa kita lakukan. Dan tadi saya sempat melakukan salah satu tadi hipnoterapi yang self hug. Nah itu tadi sangat-sangat apa ya, berdampak positif kepada saya, karena kayak apa ya, kayak kita bisa menyampaikan emosi kita seperti itu. Dan saya yakin juga yang tadi yang melakukannya juga turut merasakan hal yang sama, hal positif yang sama, dan memang kita layak untuk mencintai diri kita sendiri seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki hal-hal yang ingin didiskusikan kepada narasumber kita yang keren dan luar biasa ini, ke Bapak Hutsefa Sidik dan Ibu Mutmainah. Silahkan di reaksi angkat tangan mungkin, dan bisa juga dikirim pertanyaannya di kolom chat.
Silahkan jika ada pertanyaan bisa reaksi angkat tangan dan bisa juga di kolom chat. Mana? Oh iya, Eh, silahkan Kak, Ibu Gaida Salwa, Kak atau Ibu ini saya panggil. Iya, Kak Aca nggak apa-apa, masih mahasiswa. Oh, oke, Kak Aca. Silahkan. Iya, jadi mohon memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Gaida Sarwa. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi dan saya jujur nemu banyak kasus seperti ini gitu ya. Nah, cuman kemarin-kemarin itu saya ada nemu satu kasus. Ini teman saya sendiri gitu. Jadi dia itu beberapa kali mengungkapkan tentang dia apa ya curhat gitulah tentang apa yang dia alami. Jadi Jadi dia itu punya trauma di masa lalu di mana dia itu sudah gampangannya itu perilakunya dia itu merugikan orang lain gitu. Dan akhirnya orang lain atau korbannya si dia ini tuh menderitanya tuh sampai sekarang. Nah, akhirnya dia itu ibarat kata dia nggak bisa memaafkan diri sendiri dan dia itu menganggap bahwa self love ke dirinya sendiri itu tuh nggak bisa lah ibarat kata kayak orang yang aku rugiin aja sampai sekarang masih belum bisa mencintai dirinya sendiri. Masa aku mau mencintai diriku sendiri? Kayak aku tuh udah merenggut kebahagiaan orang, apa ya aku tuh masih uh, pantas untuk bahagia ya intinya kayak gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira ada nggak ya cara atau apa gimana ya cara supaya dia itu tuh bisa lebih membuka diri tentang fakta bahwa dia itu perlu atau pantas untuk bahagia juga, pantas untuk disayangi juga oleh dirinya sendiri gitu. Dan sebenarnya saya juga udah ngomong gitu kan, kayak, lah kamu udah mencoba untuk ngefix atau menyelesaikan masalahmu dengan si orang ini enggak gitu kan. Tapi responnya dia itu kayak, oh saya nggak berani, takutnya nanti bla 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 bla. Jadi dia itu udah takut sama outcome-nya gitu, sama entah bagaimana respon dari si korban atau semacamnya kayak gitu. Jadi menurut saya untuk hipnoterapi ini mungkin belum bisa diterapkan ke dia karena dia belum punya kesadaran bahwa dia itu tuh pantas untuk bahagia atau pantas untuk melakukan self love gitu. Kalau menurut Mbak-mbak atau Mas-mas narasumber gimana ya gitu. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan tadi tertuju untuk Ibu Mutmainah ya. Baik, silahkan Bu Mutmainah untuk ditanggapi atau dijawab. Eh, Pertanyaannya tadi apa ya? Coba moderator jelas apa tadi pertanyaannya? Jadi itu bagaimana cara supaya temannya dia itu membuka diri untuk bahagia seperti itu. Apakah karena tadi ada self hipnoterapi itu apakah apa tadi tidak bisa dilakukan untuk dirinya sendiri karena dia tidak bisa membuka dirinya sendiri. Jadi bagaimana caranya membuka diri untuk dia menemukan bahagia seperti itu. Apa jelas Oke. atau di Oke. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Orang ini susah untuk merasa bahagia karena tidak tahu cara untuk mencintai dirinya sendiri.
memang saat saya pertanyaan tadi awal itu saya mengatakan apa itu self love. Self love itu adalah kita menerima dulu, menerima diri kita, kekurangannya kita apa, kita terima dulu itu. Kalau kita tidak bisa terima itu ada namanya mental block. Terjadi di situ mental block di situ. Jadi kalau untuk kita mau cinta pada diri kita sendiri, kita harus menerima kekurangan diri kita. Makanya sebelum kita cinta pada diri kita harus kenal dulu dengan tadi Pak Husefa tadi dengan judul tema yang dibawakan self awareness, itu mengenal diri. Jadi kalau kita ingin cinta diri kita, kenali dulu diri kita. Jadi sebelum ada istilah yang bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang, maka tidak cinta. Sama seperti itu. Kalau kita tidak kenal diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa cinta pada diri kita, sayang pada diri kita sendiri. Nah, dengan cara itu kita kenal, setelah itu baru kita bisa menerapkan self love itu. Dengan menerima diri kita, kekurangannya kita apa, kita terima dulu itu. Rasa sedihnya kita terima rasa sedih itu, kita terima. Kesedihan yang paling mendalam seperti saya ceritakan tadi, saya dalam kondisi yang sangat sedih, saya terima kehilangan ibu itu sedih, sangat sedih, saya terima sehingga saya bisa mencintai diri saya sendiri. Jadi memang tidak mudah, sangat tidak mudah, makanya banyak orang yang melupakan, bahkan mengabaikan untuk cinta pada dirinya sendiri karena itu tidak mudah. Jadi itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, bagaimana Kak, siapa tadi? Kak Aca ya? Apakah mungkin ada tanggapan mungkin atau ingin berdiskusi lebih lanjut? Gaida, Kak. Gaida. Oh iya, ini. Aduh, wow. Sebenarnya kalau dari yang aku tanyain tadi itu anu sih, kasusnya itu orangnya ini merasa bahwa dia nggak pantas untuk bahagia. Jadi dia itu bukan apa ya namanya ya, bukan tidak tahu caranya atau gimana gitu. Maksudnya saya juga udah mencoba untuk mengedukasi cara apa namanya mencintai diri sendiri itu gini 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 gitu. Tapi memang dari dianya merasa aku nggak pantas buat bahagia karena aku sudah merugikan orang lain gitu. Orang yang aku rugikan aja nggak bahagia, aku yo nggak pantas bahagia juga lah. Seperti itu. Kira-kira apakah sama juga ya? Karena dia itu selain gimana ya, dia itu berarti juga memang tidak bisa menerima kekurangannya dan menganggap bahwa kekurangannya ini tuh sebagai bentuk perlawanan bahwa aku juga nggak pantas dicintai lah, misal kayak gitu. Oh iya, baik, baik Mbak Gaida. Di sini seperti ada sebuah penyesalan. Kalau dia bahagia, dia merasa menyesal karena orang ada orang yang merasa dirugikan, gitu ya. Bagaimana Iya. Mbak Gaida? Gitu ya. Iya, Berarti ada problem lain yang harus dicari akar masalahnya di situ, Mbak Gaida. mungkin ini memang kesalahannya di teman saya ya, karena dia untuk mencari akar masalahnya aja udah nggak berani gitu. Jadi dia nggak bisa apa menghadapinya, nggak berani menghadapinya. Jadi otomatis masalahnya nggak selesai dan ya apa ya berlanjut sampai sekarang gitu. Dan ya dampaknya kemana-mana. Salah satunya ke sini tadi. Jadi mungkin untuk bisa mencintai diri sendiri itu harus ngefix masalahnya dari apa namanya dari akarnya gitu ya. Iya, Mbak Gaida, benar sekali. Ada masalah yang
memang harus dicari dan memang sudah mengakar di masalah itu di masa lalu. Seperti itu, dan itu kalau pakai pikiran sadar pasti dia akan menolak untuk digali masalahnya. Tapi dengan cara hipnoterapi kita fokus mendalam ke pikiran bawah sadar, kita rilekskan dan mungkin akan dia bisa untuk bicara tentang masalahnya itu, Mbak Gaida. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Oke, terima kasih Bu Mutmainah dan Kak Gaida. Mungkin jika ada pertanyaan lagi ke Bapak Hutsefa Sindik atau ke Ibu Mutmainah, silahkan reaksi angkat tangan atau di kolom chat. Ini di sini ada pertanyaan di kolom chat. Baik, untuk Ika Agustina, ini sepertinya ditujukan untuk Ibu Mutmainah juga ya. Baik, saya bacakan. Mohon tanya khusus untuk self-love. Mana teknik yang paling cocok untuk anak SMP yang selalu merasa dirinya tidak sempurna karena ada keterbatasan fisik dan ortu juga tidak support? Silahkan Ibu Mutmainah untuk menjawab pertanyaan Ibu Ika Gustika. Bagaimana Ibu Mutmainah? Ibu, ini ada pertanyaan, dia mempertanyakan mana teknik sebenarnya yang paling cocok di antara ketiga teknik hipnoterapi yang tadi dijelaskan tentang self-love untuk anak SMP, teruntuk anak SMP yang selalu merasanya tidak sempurna karena ada keterbatasan fisik dan orang tua juga tidak support. Pertanyaannya teknik yang cocok di hipnoterapi itu ada banyak sekali teknik dan saya hanya mengangkat 3 teknik dari sekian banyak, di antara visualisasi, afirmasi, dan self-hug. Itu bisa dipakai ketiganya karena itu beda-beda. Dengan cara visualisasi kita mencoba untuk si anaknya itu membayangkan sesuatu hal yang bisa membuat dia lebih menerima dirinya dari kekurangan dirinya itu. Kita bisa mencoba visualisasi, teknik, dan juga afirmasi. Itu juga bisa kita gabungkan dengan visualisasi, teknik kita gabungkan dengan afirmasi positif, kita gabungkan juga di situ dengan kata-kata positif, kalimat-kalimat positif, dan juga self-hug dengan cara kita memeluk diri kita sendiri. Itu 3 teknik itu bisa digabung jadi mana yang lebih bagus. Tidak ada teknik yang lebih bagus dan lebih cocok, tapi bagaimana teknik itu bisa menjadi
menjadi lebih berefek ke si orang yang butuh untuk hipnoterapi itu. Jadi itu jawabannya. Bisa dipakai semua. Oke, tadi ada mau tambahan Bapak Hutsefa Sidik, silahkan tentang pertanyaan tadi. Tadi suaranya tidak terdengar ya. Untuk ini case-nya saya belum dapat perspektifnya apakah dia judge dirinya sendiri. Tapi kalau di dalam materi yang disampaikan tadi di NLP, Neuralistic Program, kalau seseorang setelah menjudge dirinya seperti itu, ya itu yang akan didapatkan. Lain halnya ketika kita sudah set goals, set tujuan, mengatur tujuan, maka kita akan berusaha untuk mendapatkan itu. Karena memang kekuatan pikiran kita ini dahsyat. Kekurangan kelebihannya otaknya kita ini luar biasa. Kita bisa memperoleh 2 juta bit informasi sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Dan apa yang kita anggap penting dan apa yang kita tidak anggap penting itu bisa diatur sesuai dengan goals-nya kita. Mungkin kalau kita tanya hari ini Bapak Ibu, kalau saya tanya berapa jumlah orang yang ditemui, mungkin Bapak Ibu belum tidak bisa menjawab itu karena Bapak Ibu menganggap itu sebagai hal yang tidak penting. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah menganggap itu sebagai hal yang penting, maka informasi itu akan tercatat di pikirannya kita dan akan membentuk behavior ataupun kebiasaannya kita. Termasuk di sini kalau kita sudah judge dirinya kita bahwa kita tidak merasa diri kita tidak sempurna dan ada keterbatasan fisik yang hambat kita untuk dapatkan tujuannya kita, maka kita akan sampai terus di situ, berputar di situ. Seperti itu jawaban dari penyampaian materi tadi di NLP yang berkaitan dengan ini. Seperti itu Mbak Sila. Oke, terima kasih. Jadi tadi apapun teknik yang dilakukan, kalau misalnya dia diri sendiri tidak punya awareness, berarti itu sama saja berarti ya, tidak masuk. Oke, jadi mungkin ada satu pertanyaan lagi di kolom chat dari Emi Wulandari. Bagaimana cara meningkatkan self-love dan berdamai dengan kondisi bagi siswa SMP yang menjadi korban perceraian orang tua? Oh, jadi berdamai dengan diri sendiri karena siswa SMP tersebut menjadi korban perceraian orang tua. Menarik. Silahkan dijawab untuk narasumber. Karena kita sudah paham. Baik, pertanyaannya itu bagaimana cara meningkatkan self love dan berdamai dengan kondisi bagi siswa SMP yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Menarik sekali pertanyaannya. Sama seperti jawaban saya sebelumnya, self love itu bukan kita menolak perasaan.
pasti kalau orang tuanya bercerai, pasti perasaannya itu ada sedih, ada marah, ada kecewa. Pokoknya perasaannya yang sangat-sangat membuat anak itu tidak motivasi lagi, hilang kondisi, hilang tujuan hidupnya. Dan seperti yang saya bilang, self love itu pertama kita harus mengenal diri. Dingin ya. Lalu Kamu merasa dingin kok? Wih, terlalu lama di UGD nanya UGD 16 nih, taruh di kakak atas kepala nih. AC dong. Baru. Dari tadi nanya bayangkan nih hanya karena tunggu arah pun kepastian mana kakak di sana atau di sini. Oh, bisa ya. Bilang nanti arah semua sembuh toh. Takutnya nanti ketularan bele. oke, saya lanjutkan. Untuk bisa self love itu memang tidak mudah. Pertama kita harus mengenal diri kita dulu, baru kita bisa cinta pada diri kita sendiri. Yang dimana cinta diri kita itu ada 3, ada menghargai, menerima, dan merawat atau menyayangi diri kita sendiri. Ketiga hal ini digabung itu menjadi namanya self love. Begitu. Jadi perasaan semua itu kita terima. Perasaan marah, sedih, semua perasaan negatif kita terima dulu. Bukan menolaknya. Karena semakin kita tolak, semakin kita masuk dalam kondisi yang bisa dibilang depresi, bisa dibilang cemas, cemas berlebihan, bisa dibilang juga kita masuk dalam kondisi kesehatan mental yang tidak baik, begitu. Kesehatan mental kita jadi terganggu. Jadi itu yang saya bilang bahwa memang kita harus terus melakukan, mencoba hingga akhirnya kita terbiasa. Memang pertama itu tidak mudah. Itu jawaban dari saya. Oke, bagaimana Kak Emi Wulandari? Mungkin ada yang mau ditanggapi. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Memang si permasalahan yang saya sampaikan tadi itu adalah permasalahan siswa kami yang dia mulai kecil sudah di posisi orang tuanya bercerai. Beberapa kali, artinya gini, dia belum bisa menerima dirinya sendiri, belum bisa mencintai dirinya karena ada temannya yang lebih bahagia dibanding dia. Kasusnya itu seperti itu. Jadi setiap kali curhat dengan kami itu selalu membandingkan dirinya dengan kebahagiaan teman-teman sebayanya. Jadi seperti itu. Jadi intinya seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, mengajarkan si siswa tersebut untuk lebih bisa menerima diri terlebih dahulu. Begitu ya? Begitu ya, Kak? Ya. Iya, seperti itu, Bu Erni. Karena semakin ditolak itu pasti tidak bisa untuk kita bisa cinta pada diri kalau ditolak. Harus terima dulu. Ya, berarti mengajarkan untuk lebih menerima diri sendiri terlebih dahulu gitu ya, Bu ya. Terima kasih Bu Maina atas Sama Bu Erni. Oke, terima kasih atas jawabannya dan tanggapannya. Di sini ada beberapa pertanyaan.
saya kembalikan ke narasumber, apakah dipaskan 3 saja atau kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang ada di kolom chat dan reaksi angkat tangan tersebut. Bagaimana? Ada waktu sekitar 30 menit, bisa dilanjutkan saja. Oke. Jadi yang angkat tangan tadi itu dari tadi Kak Faisal atau Pak Faisal ini saya sebutnya. Silahkan Kak Faisal diberikan di pertanyaannya apa dan ke narasumber yang mana. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Ya. Oke. Bisa. Ya, baik. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Husaifa terkait tentang self optimizing the inner self love and self awareness. Jadi terima kasih sebelumnya kepada narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Jadi di era serba cepat ini kan kita kan sering terjebak dalam tuntutan dan ekspektasi eksternal ya, sehingga melupakan satu hal mungkin yang paling penting, mungkin yaitu mengenal dan bagaimana menghargai diri sendiri, atau kesadaran diri atau self awareness ini kan dan cinta pada diri sendiri atau self love ini bukan hanya tentang merasa nyaman dengan siapa kita, tetapi juga tentang membangun fondasi mental ya dan emosi yang kuat. Di sini juga itu kita mampu berdamai dengan masa lalu dan tetap otentik dalam tekanan lingkungan. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana cara mengenali dan mengembangkan inner self ini secara utuh melalui kesadaran diri dan self love ini agar kita mampu berdamai dengan masa lalu. Kan sini kita kan membedakan antara mencintai diri dan egois, serta mampu membangun ketangguhan mental, hubungan sosial yang sehat, dan kehidupan yang otentik di tengah tekanan lingkungan dan dinamika kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Hussefa Siddiq untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Silah. Kebetulan Pak Faisal ini adalah bisa dibilang kawan saya di teman semasa kuliah dulu. Pertanyaannya sangat menarik, itu tentang masa lalu, masa kini, dan bagaimana cara berdamai dengan kondisi tuntutan lingkungan yang ada. Ya, kita semua mungkin pernah mengalami yang muda-muda ini, ekspektasi sekitar, orang tua, orang terdekat, mungkin pacarnya atau siapanya yang menuntut. Dan ya, seperti itu hal yang ini ada di fase-fase tertentu dalam hidupnya kita. Yang ingin saya mau katakan adalah memang seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita perlu sadar bahwa apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Sepertinya saya teringat dengan satu konsep itu. Jadi kita kerap kali melupakan hal itu, seperti bagaimana cara kita bersikap, apa tuntutan orang lain, dan itu semua adalah hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Kemudian kita juga perlu menyadari bahwa resource-nya kita itu sebetulnya kita hidup untuk apa sebetulnya, untuk berjuang untuk siapa kita sebetulnya dalam hidup ini, supaya kita tidak
tidak tergantung dengan persepsi ataupun tuntutan dari orang lain yang itu menurut kita bisa jadi mengganggu, bisa jadi menghambat diri kita, seperti itu Pak Faisal. Jadi kita juga dari lupa tadi pengalaman trauma ya, mungkin ada pengalaman trauma yang pernah dirasakan dalam hal itu ya. Kemarin ada satu materi yang sangat cukup menarik bagi saya mengenai hal ini di forgiveness therapy. Jadi ada hal-hal yang bisa dikendalikan dalam hal ini. Kita bisa memaafkan diri sendiri. Semua orang pasti pernah punya salah. Tidak selamanya kita ini sempurna. Itu ada kalimat yang menjadi ditekankan pada materi tersebut. Dan tugas kita adalah kita ya maju saja. Kita memang bukan diciptakan untuk sempurna, pasti kita selalu salah. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita belajar dari semua kesalahan itu dan membentuk kita hari ini. Seperti itu, Ibu Mbak Sila. Untuk pertanyaan dari Kakanda Ical. Halo Kakak Ical. Baik, itu tadi jawaban dari narasumber kita, Pak Hutsefa Sidik. Bagaimana Pak Faisal? Apakah mau ditanggapi atau sudah cukup jelas? Oke, terima kasih atas jawaban dari Kak Hutsefa Sidik. Pertanyaan yang sangat-sangat mencerahkan dan mungkin saya akan terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, ada satu lagi pertanyaan di kolom chat dari Arifin. Apakah hipnoterapi bisa dilakukan secara mandiri? Jika bisa, gimana caranya? Misal ada seseorang yang tidak bisa menerima diri sendiri dengan keterbatasan dan kekurangan dirinya, dan fokusnya orang tersebut ada pada value negatif bukan positif. Jadi, bagaimana agar hipnoterapi itu membantunya? Oke, silahkan dijawab. Siapa ya? Ke narasumber, Kak Hutsefa Sidik atau Kak Mutmainah. Baik, saya persilahkan Bapak Hutsefa Sidik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih Mbak Sila. Pertanyaan dari Saudara Arifin. Self hypnosis. Ya, saya pernah dapat materi tentang self hypnosis, tetapi itu belum saya perdalami. Jadi mungkin ada kekurangan dalam saya menjawab. Saya akan menjawab setahu saya dan selama saya belajar di PHI Mastery Class ini, di penghujung kelas ini. Saya rasa bisa karena ada materi yang membahas itu mengenai self hypnosis namanya. Misal ada seseorang yang tidak bisa menerima diri sendiri dengan keterbatasan kekurangan dirinya. Tetapi kekurangan dari self hypnosis ini bahwa karena itu adalah hasil diagnosis diri sendiri yang tanpa orang lain, tanpa praktisi hipnoterapis, maka ada potensinya untuk bias, untuk bukan ahlinya. Jadi saya punya saran, carilah praktisi hipnoterapis yang tersertifikasi, yang bisa memandu Saudara Arifin untuk menghadapi masalahnya atau menghadapi sesuatu yang itu dianggap menghambat perkembangannya, menghambat karirnya, menghambat pendidikannya, menghambat apapun itu. Seperti itu, Mbak Sila. Oke, bagaimana Bapak Arifin? Apakah sudah jelas mungkin atau ada yang mau ditanggapi? Ada tanggapan di kolom chat. Konsepnya gimana Kakak self hypnosis? Bagaimana?
Silakan dijawab. Apa saya boleh ikut bantu jawab, Pak Huzaifah? Boleh, Bu Mutmah, Bu Pani. Jadi self hipnosis itu bisa ya dilakukan ya. Itu bisa dilakukan dan nanti memang prosedurnya itu kurang lebih hampir mirip dengan hipnosis biasa. Nanti ada skripnya, kemudian bisa dibacakan, bisa kita baca sendiri, hampir mirip seperti afirmasi seperti itu. Dan nanti kondisinya juga memang kitanya rileks seperti itu. Nah, itu memang bagus sekali untuk memprogram pikiran bawah sadar kita. Tuh. Mungkin itu aja yang bisa saya bantu jawab. Sama-sama. Baik, saya rasa sudah cukup jelas ke pertanyaan Kak Arifin. Untuk selanjutnya, ini terakhir ada satu pertanyaan lagi di kolom chat dari Kak Emi Wulandari. Satu lagi, Coach, apakah sama hipnoterapi dengan meditasi? Silakan dijawab. Ya, baik, saya akan menjawabnya. Apa tadi? Hipnoterapi dan meditasi. Apakah sama hipnoterapi dengan meditasi? Keduanya ini berbeda karena hipnoterapi ini seperti yang saya sudah jelaskan, dia mengubah pola pikir negatif ke positif, tetapi di meditasi itu tidak ada pengubahan pola pikir atau tidak ada sugesti di situ. Jadi hanya di hipnoterapi itu yang ada sugestinya, yang ada pengubahan pola pikirnya, tetapi di meditasi itu tidak ada. Tapi memang sama-sama merilekskan tubuh. Jadi hipnoterapi itu ada merilekskan tubuh, meditasi juga, tapi meditasi itu dia melatih kesadaran dan ketenangan. Tapi dengan hipnoterapi itu dia ada relaksasinya, ada ketenangannya juga, ada di situ ada sugesti. Jadi dua hal itu berbeda. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Oke, dari Kak Emi, bagaimana Kak Emi? Sudah jelas perbedaan antara meditasi dan hipnoterapi tersebut? Dari jawaban coach tadi berarti meditasi itu berada bisa masuk di dalam hipnosis gitu ya? Atau bagaimana ya? Kan tujuannya beda. Cuman ada salah satu tekniknya yaitu untuk menjadikan relaksasi gitu loh maksud saya. Berarti bisa ya? Iya, bisa untuk sama-sama untuk ketenangan, relaksasi, ya. Tapi kalau di meditasi itu tidak ada sugesti. Oh iya, betul ya. Agak karena perbedaannya jadi sugestinya gitu ya coachnya. Oh iya. Nah, terima kasih coach. Nama Bu Erni. Oke, baik. Ini ada Kak Indah yang bertanya apakah rekaman Zoom akan di-share karena dari tadi saya jawab. Oke, rekaman ini itu akan sudah direkod dan mungkin nanti akan di-share. Jadi bisa nanti dinonton ulang atau gimana. Terus untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah habis ya, sudah tidak ada yang bertanya. Jadi apakah saya cukupkan? Bagaimana? Narasumber, apakah sudah saya tutup? Apakah bisa saya tutup? Oh, sebelum saya tutup, saya mau mengumumkan 3 orang yang mendapatkan voucher gratis hipnoterapi. Yang pertama itu ada
Geida Salwa. Geida Salwa. Geida Salwa. Yang kedua ada Ika Agustina. Yang ketiga ada Emi Wulandari. Saya ulang, pertama ada Geida Salwa, yang kedua Ika Agustina, yang ketiga Emi Wulandari. Selamat mendapatkan voucher gratis hipnoterapis. Silahkan untuk mengirim nomor ponselnya, nomor WA-nya ke kolom chat, nanti bisa nanti kami hubungi. Silahkan dikirim nomor WA-nya di kolom chat, nanti kami hubungi. Terus untuk absensi ada, sebentar, mungkin kalau ketinggalan saya kirim kembali. Oke. Silakan yang 3 orang tadi yang mendapatkan voucher gratis, silahkan dikirim nomor WA-nya. Oke. Kak Erni udah. Silakan Kak Eka Agustina sama Kak Geida Salwa. Oke. Kak Ika Agustina. Oke, sudah lengkap semua. Terima kasih dan selamat kepada ketiga orang. Nanti kami akan hubungi. Untuk selanjutnya, mungkin sebelum tutup, kita ada sesi dokumentasi. Silahkan yang bisa on cam, silahkan di on cam. Kita sesi dokumentasi. Silahkan on cam yang bisa on cam. Kalau tidak bisa ya sudah. Silahkan. Oke. Nanti saya. Oke. Baik. Bagaimana Bapak Hussein Fasidik, apakah sudah bisa dokumentasi? Oke, kita bantu untuk screenshot. Ini ada 2 layer untuk yang sudah on cam. Kita screenshot untuk layer yang pertama. Satu, dua, tiga. Pose terbaiknya, oke. Oke, sudah. Terus layer kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sudah Mbak Sila. Oke, terima kasih Bapak Hussein Fasidik. Terima kasih kepada para peserta, Bapak Ibu yang telah hadir malam ini. Saya selaku moderator dan mewakili para narasumber, ingin meminta maaf jika ada kesalahan dan ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran webinar pada malam hari ini. Terima kasih sudah. Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan live kalau sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Coach Mutma dan Pak Huzaifa. Ya. Terima Terima kasih kasih, Bu Fani. Terima kasih semuanya Bu Mutma. peserta yang hadir pada malam hari ini. Coach. Terima kasih. Selamat kepada Kak Mutma dan Kak Huzaifa sudah menyelesaikan tugasnya. Terima Terima kasih Pak Teddy. Recordingnya boleh di stop kalau ini. Kalau sudah selesai, nanti kalau sudah selesai. Baik, Mbak Mutma, saya pamit dulu ya. Nanti recordingnya silakan nanti di stop aja ya dengan host dengan co-host dan host ya. Baik.
Terima kasih Bu Iya, bantuannya. sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Ini ada yang bertanya, itu link absen presensinya tidak bisa dibuka.